Wijaya Kusuma, alma materku, kau dilahirkan demi nusa bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dana Aditya SEMIA dari Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang NIDN 0708058206 dengan NIK 12690ET. Semester ini saya mengemban amanah mengajarkan mata kuliah budaya organisasi dan kepemimpinan berkarakter kewijayaan kusumaan dan kode mata kuliah EMU 204 dengan bobot 3 SKS. Pembelajaran dilakukan dengan hybrid learning. CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah ini ada 8 CPL dengan 7 CPMK. Kuliah ini membekali mahasiswa magister manajemen dengan kemampuan strategis untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merancang perubahan budaya organisasi dalam konteks makro dan global melalui pendekatan case-based, project-based, simulasi, dan problem-based learning. Mahasiswa dilatih untuk mendiagnosis dinamika organisasi, menyelaraskan adaptasi eksternal dengan integrasi internal, serta menginternalisasi nilai-nilai kewijayaan kesumaan, tatak, tetek, tangguh, tanggon, terapsila sebagai fondasi kepemimpinan berkarakter khas Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Fokus pembelajaran diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan inovatif pada KKNI 8 guna merumuskan strategi penilaian serta intervensi budaya yang adaptif dan solutif terhadap tantangan bisnis kontemporer. Mata kuliah ini mempergunakan pustaka utama dan pustaka pendukung. Pustaka utamanya mempergunakan buku Organizational Culture and Leadership, penulisnya Skin tahun 2017, penerbitnya Wiley. Kemudian Leadership in an Organization, Gary Hugill tahun 2013, penerbitnya Bergson. Yang terakhir adalah Nilai-nilai Luhur Kewijayaan Kusumaan, penulisnya Bambang Prakoso, di library WKS sebagai dokumen internal WKS. 5T, karakter kewijayaan kusumaan yang menjadi budaya lokal yang kita angkat ke dalam kurikulum yang ada di Universitas Wijaya Kusuma yang menjadi salah satu nilai-nilai lokal yang kita angkat ke dalam mata kuliah budaya organisasi dan kepemimpinan yang berkarakter kewijayaan kusumaan. Tatak, tetek, tanggon, tangguh, dan terapsila. Nah, jadi di dalam kita tidak hanya sekedar di kantor, tapi itu juga kita harus menunjukkan keberanian kita, tatak, tetek berani gitu ya. Nah, tetek kemudian tidak hanya sekedar berani, tapi juga mengatasi berbagai isu-isu yang terkait di sekitar kita, terkait dengan isu-isu yang tidak benar, bagaimana cara kita mengatasi disinformasi, bahwa hati kita itu teguh bahwa keinginan kita harus untuk tetap perkembangan di organisasi kita. Bikin bank sampah, ternyata lama-lama juga ini kan program, harusnya kan program pemerintah, akhirnya mendapat bantuan perhatian dari pemerintah sebagai suatu ya dari hanya sekedar angan-angan, bayang-bayang, itu menjadi suatu kegiatan usaha yang bisa menghidupi, juga bisa memberikan bantuan secara ekonomi walaupun masih kecil kepada orang lain. Jadi modalnya nekat, bondo nekat. Jadi bukan lagi melihat dari resiko, ya memang melihat dari resiko, tapi lebih mengutamakan bondo nekat. Kan ibaratnya kalau kita melihat sampah, orang lain buang sampah sembarangan, itu kan kita nggak mungkin langsung menegurnya, kamu kok marahin buang sampah sembarangan di sini, ayo ambil lagi, pungut lagi, kan tidak seperti itu. Nah, itu karena memang butuh keberanian lebih gitu ya, bondo nekat.
Nah, kita melihat lapisan-lapisan artefak gitu ya dalam kita apa melakukan analisis analisis budaya organisasi. Nah, kita melihat kalau mahasiswa itu kan mempelajari bagaimana logonya, bagaimana identitas visualnya. Tapi ketika kita di S2, kita bikin suatu usaha, suatu bisnis, itu kita akan mikir logonya, identitas visualnya. Kebetulan di Garut ini kegiatannya kan namanya apa sih? Nah, berbagai nama akhirnya saya cocoknya mungkin kan konsultasi yang kegiatannya yang sering berkegiatan kan istri saya. Namanya bikin kegiatan Garut Zero Waste. Cocok itu. Zero Waste itu kan salah satu bagian dari Kaizen Zero Waste gitu ya. Jadi minim minim sampah. Jadi orang-orang di sini ngomongnya kalau zero waste itu ngomongnya kadang-kadang zero waste gitu ya. Jadi kadang-kadang lucu atau bagaimana. Ya karena memang ibaratnya karena pengelolaan sampah, ibaratnya kan manusia itu apalagi di rumahnya itu kan pasti produksi terus ya, produksi makan gitu ya. Makan, minum, terus nonton TV, hiburan, berkomunikasi, menjalankan bisnis, itu kan kegiatan produksi terus, pasti ada residunya, ada sampahnya. Nah, itu bahwa di dalam kegiatan rumah tangga itu harus zero waste. Nah, ini menciptakan mungkin dari nama mikir, tapi ketika bikin logo, bikin identitas visual, karena saya juga kurang paham logo yang bagus seperti apa, namanya logonya Mercedes atau logonya apa Bank Jatim atau bank perbankan, Bank BRI, Bank Mandiri, bagaimana identitas visualnya itu juga kurang terlalu paham, jadi ya udah apa adanya begitu aja. Kemudian eh, cara berpakaiannya, standar norma berpakaian karyawan dalam lingkungan kerja, tantangan tata ruang kantor, tata ruang, pengaturan meja, fasilitas, ritual bahas dan bahasa, upacara organisasi, istilah khusus, dan cara komunikasi yang khas. Nah, kebetulan di sini apa? Ini saya mengandalkan ibu-ibu rumah tangga gitu ya, yang mengerjakan apapun gitu ya, dikumpulkan secara bersama-sama. Nah, pasti kalau di Sunda itu sukanya makan-makan bersama, makan-makan yang mentah-mentah gitu ya. Jadi benar-benar sangat berbeda ketika saya ada di Jawa Timur. Ya, makanya makan-makan harus menyiapkan, harus benar-benar maksakan yang matang, sayur-sayuran yang diolah. Kalau di sini petik aja, dicuci aja sebentar langsung dimakan karena memang apa kondisinya eh, sangat segar gitu ya. Nah, termasuk cara berpakaian. Cara berpakaian itu karena saya ini lembaga swadaya masyarakat ya seadanya aja semampunya. Paling diberikan rompi. Kita ini punya rompi itu ada yang bikin sendiri, tapi sekarang rompi-rompi itu diberikan dari CSR-CSR, contoh dari Pegadaian, dari Astra, itu ngasih rompi gitu ya. Jadi ketika foto pakai pakai rompinya gitu ya. Artefak sebagai suatu artefak. Jadi kita ini eh, mendapat bantuan. Jadi rompi-rompi ini yang kita gunakan, kita pakai itu ibaratnya bukan belum mencerminkan diri kita ya, masih kita ini ibaratnya kayak menerima CSR-nya gitu ya. Kalau tata ruang kantor, karena saya belajar proses bisnis, manajemen operasional, ya saya tak akan menata bahwa proses kegiatan itu mengikuti alur A, B, C, D, satu input, satu output gitu ya.
kalau saya lihat bandingkan dengan tukang-tukang rongsok lainnya, mereka kan fokus pada tonase gitu ya, fokus pada tumpukan-tumpukan barang. Nah, kalau saya tata ruangnya di depannya itu karena untuk edukasi ya saya sediakan space untuk menanam kangkung, terus ada tanaman-tanaman konsumsi lainnya, ada pepaya, pohon pepaya yang bisa dinikmati. Jadi tidak semuanya dalam bentuk bangunan, tapi ada space di depan itu untuk pertanian, bikin apa bukan pertanian ya, ya mirip-mirip mini pertanian begitu. Kemudian ada saungnya tempat pertemuan, kemudian ada ruang edukasi, tapi tidak memperhatikan arsitektur yang bagus, yang benar gitu ya, kemewahan, tidak seperti itu. Ya karena itu kan juga butuh biaya lebih kalau pakai sesuatu yang eh, ada core value, prinsip panduan standar etika, kemudian ada kebijakan formal, kesesuaian nilai, analisis kesenjangan antara nilai yang diklaim dan pemahaman serta penerapan anggota. Jadi kalau umpamanya kita melakukan analisis budaya di Koperasi Merah Putih itu akan kesulitannya bagaimana ketika yang seharusnya dari anggota untuk anggota justru dipaksakan dari pemerintah kepada masyarakat begitu ya. Di satu sisi ini adalah koperasi itu seharusnya mengembangkan kesadaran antara anggota, di sisi yang lain karena adanya perintah dari atasan gitu ya. Nah, di sini ketika kita akan membahas lebih lanjut, memperdalam bahasan topik bahasan kita atau pengetahuan kita, karena keluar dari marwahnya koperasi ya, kita akan sulit eh, melihat kesesuaian proses nilai-nilai yang yang bisa dipatuhi secara bersama. Nah, kita bisa melakukan gap analisis, visi misi yang tercapai apa yang harus dilakukan, nah, bagaimana persepsi karyawan terhadap visi dan misi perusahaan. Kalau semuanya dilakukan secara benar itu gampang untuk menganalisisnya. Kalau tidak secara benar, bukan secara marwahnya akan sangat kesulitan. Ya, kalau Koperasi Desa Merah Putih, kebijakan formal ada, prosedur operasional ada, regulasi internal pasti ada, core value, nilai inti resmi sebagai pedoman perilaku dan keputusan organisasi, karena ini adalah program proyek strategisnya, programnya Pak Prabowo. Core value-nya adalah ya bagaimana Pak Prabowo itu semakin lebih dikenal dengan adanya koperasi gitu ya. Kan bapaknya Pak Sumitro itu kan ekonom gitu ya. Nah, salah satu caranya supaya Pak Prabowo dikenal sebagai pencetus koperasi di Indonesia, beliau membuat Koperasi Desa Merah Putih. Nah, yang visi misi ada, yang jadi permasalahan adalah terkait dengan kesesuaian nilai, value. Kita jadi kesulitan kalau sudah melenceng koperasi, contohnya koperasi itu melenceng dari marwahnya. Bagaimana melakukan gap analisis, bagaimana membuat persepsi karyawan yang menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Nah, ini sama. Kemudian lapisan ketiga, kalau kita sudah bisa tadi analisis value, ini kita akan mulai
bisa lebih menggali analisis keyakinan terdalam, asumsi yang tidak tertulis namun diyakini bersama sebagai kebenaran mutlak dalam organisasi. Kemudian kepercayaan pemimpin, tingkat kepercayaan anggota terhadap integritas dan keputusan pemimpin organisasi. Jadi lapisan berikutnya ini adalah kita itu benar-benar percaya sepenuhnya terhadap pemimpin kita, ibaratnya kayak tentara gitu ya. Tentara itu ya berani mengorbankan nyawanya atau dirinya bagi pimpinannya begitu ya, karena memang ada strategi, ada rencana. Nah, kalau sudah sampai yang asumsi dasar, udah punya keyakinan yang terdalam, jadi itu akan melakukan apapun gitu ya ibaratnya. Jadi percaya kepada pimpinannya. Kemudian toleransi kesalahan. Justru ketika organisasi yang bagus, ketika menghadapi adanya kesalahan-kesalahan, kesalahan itu bukan sesuatu yang harus dihindari atau dihilangkan atau jangan sampai terjadi, tapi adanya toleransi kesalahan ya. Jadi toleransi seberapa besar organisasi itu menerima kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran dan inovasi. Jadi gagal itu bukan berarti habis, tapi kegagalan di sini adalah bagian dari pembelajaran dan inovasi. Jadi contohnya ini itu bukan diberikan hukuman, bukan diberikan penalti, tapi sebagai bagian dari pembelajaran dan inovasi. Kemudian pengaruh perilaku. Asumsi dasar itu membentuk perilaku otomatis tanpa disadari dan sangat sulit bisa menceritakan bagaimana Raden Wijaya itu kayaknya udah lebih itu ya lebih memahami dari organisasi perusahaan. Halo, bisa dengar suara ini baru saya? masuk. Gimana Pak? Cerita tentang Kewijaya Kusumaan maksudnya Pak? Ya, tentang nilai-nilai Raden Wijaya itu apabila diterapkan di dalam bisnis atau di dalam perusahaan itu bagaimana? Halo? Iya, iya. Oh iya, Mungkin bisa sorry. menceritakan? Oh, sorry suaranya sempat hilang. Maaf, bisa diulang Pak? Ya, bagaimana nilai-nilai Raden Wijaya begitu ya? Raden Wijaya itu punya nilai-nilai value yang bisa dimanfaatkan ke dalam organisasi bisnis atau perusahaan. Kamu bisa ngasih contoh atau kan kita lihat Bu Devi itu lebih rumahnya patung semua. Ya, Raden Wijaya semua patungnya begitu ya? Iya, jadi Kenapa alasannya? Alasannya karena Raden Wijaya itu kan seorang pemimpin ya Pak. Dia ini salah satu pendiri kerajaan Majapahit gitu kan. Dia kalau diturunkan menjadi filosofi Kewijaya Kusumaan ini menurut saya itu menjadi landasan yang kuat untuk membangun bisnis yang resilient, adaptif dan berkelanjutan gitu. Jadi kayak penerapan nilai-nilai taktis dan moral Raden Wijaya di dalam manajemen ini
dapat dijabarkan. Jadi yang pertama ada tatak, itu kan maksudnya kayak keberanian mengambil risiko dan pivot bisnis gitu ya Pak. Jadi Raden Wijaya ini menunjukkan keberanian yang luar biasa saat kerajaannya hancur, lalu ia pura-pura menyerah pada musuh untuk mendapatkan sebidang tanah. Jadi kalau aplikasi di bisnisnya itu seorang pengusaha itu harus memiliki mental yang tatak atau berani. Jadi saat menghadapi krisis ekonomi atau disrupsi pasar, ketika model bisnis yang lama gagal, pemimpin bisnis harus berani melakukan pivot strategi dan melihat peluang baru di tengah keterbatasan. Gitu sih Pak. Halo Pak, suara saya bisa didengar nggak Pak? Ya, teruskan. Saya. Ya. Ya, Terus silakan. dilanjutin. Bisa. Apa gimana? Ya. Terus yang kedua, visi strategis dan manajemen aliansi ya Pak, atau kecerdikan aliansi taktis. Jadi Raden Wijaya ini kan memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol untuk menumbangkan Jaya Katuang itu loh Pak, lalu berbalik mengusir Mongol demi mendirikan Majapahit. Nah, kalau aplikasi di bisnis, jadi dalam ekosistem bisnis modern ini bentuk kemitraan strategis atau strategis alliance itu pebisnis harus jeli memanfaatkan momentum pasar. Jadi bekerja sama dengan vendor atau investor besar, namun tetap menjaga independensi kendali agar perusahaan tidak didikte oleh pihak luar, gitu ya Pak. Terus yang ketiga, tetap dan teguh. Jadi membangun wilayah baru dari nol di hutan, hingga menjadi imperium besar membutuhkan ketahanan yang luar biasa. Kalau aplikasinya yang di bisnis ini, sifat tetap ini kan konsisten ya Pak, dan teguh ini memegang prinsip. Jadi sangat krusial sifat tetap dan teguh ini sangat krusial dalam manajemen keuangan dan operasional. Bisnis tidak akan langsung sukses dalam semalam, jadi konsistensi ini dalam menjaga kualitas produk serta integritas kepatuhan hukum akan membangun kepercayaan jangka panjang dari konsumen dan investor. Terus yang keempat ini kan ada tanggon. Tanggon ini maksudnya adalah keadilan dan sistem penghargaan karyawan atau insentif dan reward gitu ya Pak. Jadi Raden Wijaya itu kan setelah berhasil mendirikan Majapahit itu nggak lupa membagikan wilayah jabatan dan hadiah yang adil ya Pak kepada pengikut setianya seperti Arya Wiraraja, Nambi, dan Ranggalawi. Jadi ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat tahu berterima kasih, dan ini bisa diaplikasikan di bisnis. Penerapan human resource management yang unggul untuk menekan angka perputaran karyawan, jadi atau employee turnover ya Pak. Perusahaan harus menerapkan sistem kompensasi dan apresiasi yang adil. Jadi menghargai loyalitas dan kinerja tim berprestasi akan menciptakan budaya kerja yang solid dan memicu produktivitas yang tinggi. Terus yang terakhir, kan ada Trapsila. Jadi di etika bisnis dan reputasi merek atau corporate governance, Raden Wijaya ini memimpin dengan budi pekerti yang luhur dan mengedepankan kearifan agar dicintai rakyatnya kan gitu ya Pak. Nah kalau di bisnis, Trapsila ini atau etika dan tata krama diwujudkan melalui tata kelola perusahaan yang baik. Jadi bisnis tidak boleh menghalalkan segala cara untuk untung. Jadi pelayanan pelanggan atau customer service yang santun, transparansi produk, serta kepedulian sosial kayak CSR akan membentuk reputasi merek yang kuat dan dicintai masyarakat. Gitu sih Pak. Diskusi? Iya Mbak Dana. Bu Farid Izin masih di jalan sambil nyetir. Oh ya, istrinya Bu Fiani ya? Halo? Halo, ya, kedengeran? Iya, izin masih di jalan Pak Dana. Iya. Bagaimana Pak? Wah, kalau ini sambil nyetir ini nggak enak saya. Berikan masukannya ke Pak Ari terkait dengan permasalahan yang dihadapi Pak Ari. Untuk membangun UMKM itu bagaimana? Hati-hati ya Pak Ari. Untuk iya. Kiat-kiat Pak Arif ketika bangun itu skincare klinik kecantikannya bagaimana? Apa aja yang dilakukan? Iya. Kalau dari saya mungkin mulainya mungkin yang pertama dari masalah, kemudian yang kedua dari kira-kira apa yang bisa saya lakukan. Setelah itu berjalan dengan baik, baru sedikit demi sedikit membangun sebuah sistem
membangun fondasi dan sebagainya. Kurang lebihnya demikian, itu yang mungkin saya lakukan. Tapi kalau secara, saya rasa itu otodidak, jadi mungkin secara teoritis dan sebagainya mungkin saya masih belum paham. Jadi oleh karena itu mungkin saya perlu memperdalam lebih lanjut. Jadi ya kurang lebihnya demikian. Saya berangkatnya mungkin dari masalah, dan mungkin yang kedua dari apa yang saya bisa. Kebetulan saya pendidikan mengambil kedokteran, jadi itu yang mungkin saya lakukan seperti itu. Kalau manajerialnya masih belajar karena itu tidak, jadi mungkin banyak salahnya, banyak kurang lengkapnya. Jadi ya step by step lah, jatuh bangunnya banyak gitu Pak. Ya, Iya, sambil belajar ya Pak Arif ya. Kira-kira jatuh. buku, Ya, bagaimana? kira-kira buku manajemen apa yang Pak Arif sudah baca? Kalau manajemen belum Pak, lebih banyak mungkin self development, mungkin lebih banyak ke sana. Oh, pengembangan diri ya. Langsung kayaknya saya sejauh ini belum kayaknya. Sejauh ini kalau manajemen saya belum banyak lah membaca itu. Kalau self development lebih sering. Kalau buku-buku di media itu seperti Black Swan atau terkait dengan money value gitu kan banyak beredar. Sebenarnya itu juga. Iya. Jadi ya mungkin lebih banyak self development, kalau yang manajerial belum. Dan saya mungkin lebih banyak interestnya di people sama marketing seperti itu. Dan combine dengan istri saya, mungkin istri saya lebih banyak ke operasional, finance seperti itu. Jadi maka saya lebih banyak pendekatannya banyak ke psikologi manusia, kemudian cara manage sumber daya dan sebagainya, kurang lebih kayak gitu. Wah, ini sebenarnya saya pengen diskusi lebih lanjut mungkin terkait dengan kondisi ekonomi sekarang ini, kira-kira di bisnis skincare itu gimana? Apakah juga kena dampak atau masih tetap kenceng gitu? Iya, kalau mungkin dari saya rasa semua kena dampak Pak. Tapi mungkin kalau saya nilai mungkin dari dulu dan sampai sekarang memang challenge-nya akan terus ada, lama-lama banyak challenge baru, banyak perubahan kebijakan dari pemerintah, banyak perubahan ini behavior dari customer, banyak kemajuan teknologi. Jadi mau tidak mau kita yang harus stay relevan, kita terus belajar, kita pengembangan diri seperti itu. Jadi setiap ada masalah, saya yakin selalu ada peluang seperti itu. Ya, bagus. Itu berani ya kalau dalam Wijaya Kusumaan. Iya. Terus dengan apa? Iya, apalagi belajar di sini saya rasa menarik, dapat banyak ilmu juga di WKS. Terima kasih banyak, saya dapat belajar banyak ilmu. Pak Dana juga saya terima kasih banyak. Wijaya Kusumaan, saya belajar tentang bagaimana manage sebuah perusahaan dengan etika-etika yang benar, yang baik seperti itu ya. Terima kasih Pak Dana. Ya, selamat, hati-hati di jalan. Nah ini ada lagi yang masih ada di sini.